Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6184-6187. Wanita berbaju hitam. Ekspresi Dev berubah. Ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke tepi formasi sihir itu. Di sana, tetua King Xuan telah masuk lagi dan berdiri di luar formasi, menatapnya sambil tersenyum. Senyum itu sama sekali berbeda dari rasa hormat sebelumnya. Senyum itu mengandung sedikit kekejaman dan kesombongan, seperti seekor rubah yang mengamati mangsanya jatuh ke dalam jaringnya, matanya penuh ejekan. Rekan Taois Chen, bagaimana perasaanmu? Hehehe. Dia tertawa, suaranya penuh ejekan. Dev menatapnya dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya dipenuhi niat membunuh, seolah-olah dia ingin mencabik-cabiknya. Tetua King Xuan tertawa terbahak-bahak, rekan Taois Chen, tidak perlu khawatir. Formasi ini hanya mengekstrak garis keturunanmu. Itu tidak akan membunuhmu. Namun, semangkuk darah itu bohong. Seluruh garis keturunanmu yang sebenarnya kami inginkan. Dia melangkah beberapa langkah lebih dekat, menatap Dev yang terjebak dalam formasi, matanya dipenuhi keserakahan. Garis keturunan naga emas bercakar 5, darah legendaris Kaisar Naga, adalah harta karun yang hanya terlihat sekali dalam 10.000 tahun. Begitu kami mendapatkan garis keturunanmu, Tuanku, Sang Kepala Aula Dewa, akan langsung menembus peringkat ketiga alam Dewa Abadi Agung, dan bahkan mungkin mencoba mencapai tingkat keempat. Pada saat itu, Aula Dewa akan menjadi kekuatan nomor 1 di Tanah Suci Cahaya, dan bahkan mungkin menguasai seluruh surga ke-14. Dia berhenti sejenak, senyumnya semakin menyeramkan, teknik reinkarnasi yang disebut-sebut itu adalah kebohongan belaka. Kedua temanmu sudah lama mati, dan jiwa mereka tidak akan bertahan lama lagi. Niat membunuh yang dingin terpancar di mata Dev, dan amarah membara hebat di hatinya. Kamu berbohong padaku. Tetua King Xuan tertawa terbahak-bahak, lalu kenapa kalau aku berbohong padamu? Apakah kamu pikir Aula Dewa benar-benar semacam tanah suci yang adil? Apakah kamu pikir kami benar-benar akan membantumu menyelamatkan orang? Sungguh menggelikan. Di dunia ini, hanya yang kuat yang bertahan, dan hanya kepentinganlah yang abadi. Garis keturunanmu adalah dosa asal terbesarmu. Kamu terlalu naif untuk mempercayai orang munafik seperti kami. Wajah Dev berubah menjadi dingin sepenuhnya. Dia telah menjadi korban penipuan. Dan dia telah ditipu. Dari awal hingga akhir, Aula Dewa tidak memiliki niat untuk membantunya menyelamatkan orang-orang. Yang mereka inginkan hanyalah garis keturunannya. Aula Dewa yang katanya berorientasi pada kebajikan dan kebenaran, ternyata hanyalah topeng. Kemarahannya bukan karena dia sendiri yang tertipu, tetapi karena orang-orang yang mengaku saleh dan jujur, namun diam-diam terlibat dalam tindakan-tindakan tercela tersebut. Mereka mengaku menyelamatkan dunia, tetapi tindakan mereka sama saja dengan kehancuran. Tidak ada orang baik di alam surgawi ini. Hebat sekali. Hahaha. Dev tiba-tiba tertawa, tawa yang dingin dan menusuk, membuat bulu kuduk merinding, seolah-olah dia adalah iblis dari neraka terdalam. Aku akan mengingat kalian semua. Aula Dewa, King Xuan. Jika aku, Dev Chen, tidak membalas dendam ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi seorang pria. Tetua King Xuan merasakan merinding di punggungnya mendengar tawanya, lalu mendengus dingin, masih keras kepala bahkan saat kematian sudah dekat. Habisi dia. Percepat kerja formasinya. Cahaya formasi sihir semakin intens, dan kecepatan ekstraksi meningkat lebih jauh lagi. Dev merasa bahwa kekuatan garis keturunannya terkuras dengan cepat, dan kekuatannya perlahan-lahan menghilang. Penglihatannya mulai kabur, dan kesadarannya terasa berat. Dia memejamkan mata, diliputi amarah dan kebencian yang tak berujung. Apakah ini akhirnya? Apakah ini berarti bahwa jika dia gagal menyelamatkan Musa dan istrinya, dia pun akan binasa di sini? Tepat ketika Dev hampir jatuh koma, pintu menuju aula samping tiba-tiba didorong terbuka. Sesosok tubuh ramping bergegas masuk. Itu adalah Everly. Everly menatap Dev, yang terjebak dalam formasi, dan ekspresinya berubah drastis, matanya dipenuhi kecemasan dan kesedihan. Tuan muda. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menebas pola formasi di tepi formasi sihir. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan, berusaha mengacaukan formasi tersebut. Ekspresi tetua King Xuan berubah, dan dia meraung, dari mana datangnya wanita rendahan ini, berani-beraninya merusak rencana pentingku. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Everly. Angin telapak tangan itu meraung, membawa tekanan mengerikan dari seorang dewa abadi agung tingkat pertama, menekan Everly seperti sebuah gunung.
Everly baru berada di tingkat ke-8 alam dewa abadi sejati. Bagaimana mungkin dia bisa menahan satu pukulan telapak tangan dari pembudidaya alam dewa abadi agung tingkat kedua? Bam! Dengan bunyi gedebuk yang teredam, Everly terlempar akibat pukulan telapak tangan, membentur dinding dengan keras dan memuntahkan darah. Wajahnya langsung pucat pasi, dan tubuhnya terkulai lemas ke tanah. Namun dia tidak menyerah, dan dia juga tidak pingsan. Dia berusaha berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan bergegas menuju formasi sihir itu lagi. Tuan muda, aku datang untuk menyelamatkanmu. Matanya penuh tekad, dan meskipun dia tahu itu adalah tindakan bunuh diri, dia tidak ragu-ragu. Mencari kematian. Tetua King Xuan mendengus dingin, matanya menunjukkan niat membunuh, dan menyerang lagi. Kali ini, dia menjadi serius, dan bola cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya, itu adalah jurus andalannya, segel pembunuh cahaya suci. Namun tepat saat ini, atap aula samping tiba-tiba meledak. Boom! Ubin-ubin beterbangan kemana-mana, dan debu mengepul. Sesosok gelap turun dari langit seperti bintang jatuh, mendarat tepat di depan Everly dan menghalangi serangan tetua King Xuan. Dia adalah seorang wanita berpakaian hitam, dengan wajah dingin dan cantik, kulit seputih salju, dan mata sedalam langit malam. Dia memancarkan aura samar seperti hantu, tetapi bukan aura yang menyeramkan. Sebaliknya, aura itu membawa ritme yang mulia dan misterius, seolah-olah berasal dari dunia lain. Everly tertegun, menatap kosong ke arah pemandangan belakang itu. Wanita itu mengabaikan kerumunan, hanya mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya sehitam tinta, dan gumpalan energi gaib murni berputar-putar di sekitarnya. Dia menamparkan formasi sihir itu dengan telapak tangannya. Hancurkan! Teriakan pelan, disertai dengan benturan yang dahsyat. Boom! Formasi sihir yang tampaknya tak terkalahkan itu hancur seketika di bawah serangan telapak tangan ini, seolah-olah terbuat dari kertas. Pola formasi tersebut hancur, cahaya menghilang, dan kekuatan yang mengikat Dev pun lenyap. Dev berhasil melepaskan diri dari formasi, tubuhnya bergoyang hingga hampir terjatuh. Wajahnya pucat pasi seperti kertas, sebagian besar kekuatan garis keturunannya telah terkuras, dan kekuatannya sangat berkurang. Ia nyaris tak mampu menstabilkan dirinya, menatap wanita berbaju hitam itu dengan sedikit keraguan di matanya. Wanita berbaju hitam itu berbalik, pandangannya tertuju pada Dev, kilatan aneh terpancar di matanya. Dia tidak berbicara, tetapi dengan cermat mengamati Dev, seolah-olah memastikan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang, ikutlah denganku. Dev sedikit mengerutkan kening, hendak mengajukan pertanyaan, ketika dia melihat wanita itu mengangkat tangannya dan melambaikannya, cahaya hitam menyelimuti dirinya dan Everly. Cahaya itu, seperti lubang hitam, langsung menelan ketiga sosok tersebut. Detik berikutnya, ketiganya menghilang dari tempat itu. Wajah tetua King Xuan pucat pasi, dan dia berteriak tegas, kejar dia. Kejar dia. Kita harus menemukannya hidup atau mati. Kita tidak boleh membiarkan dia lolos. Para murid Aula Dewa berhamburan keluar dan mengejar mereka menuruni gunung, menciptakan pemandangan yang luar biasa. 100 mil jauhnya, di daerah pegunungan yang terpencil. Tempat ini berpenduduk sedikit dan ditumbuhi gulma. Hanya raungan binatang buas sesekali yang memecah kesunyian. 3 sosok turun dari langit dan mendarat di sebuah lembah terpencil. Wanita berbaju hitam itu melepaskan cengkeramannya, dan Dev serta Everly jatuh ke tanah. Everly ambruk ke tanah, terengah-engah, tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya sangat lemah. Pukulan telapak tangan barusan menyebabkan luka dalam yang parah padanya. Jika bukan karena tekadnya yang kuat, dia mungkin sudah pingsan sejak lama. Meskipun wajah Dev pucat, ia tetap berdiri tegak. Ia menarik napas dalam-dalam, mengalirkan energi spiritual yang tersisa, dan menenangkan pikirannya. Tatapannya tertuju pada wanita berbaju hitam, penuh pengamatan dan kewaspadaan. Siapa, kamu? Dia bertanya dengan dingin, tangannya sudah diam-diam menggenggam gagang pedangnya. Meskipun pihak lain menyelamatkannya, setelah mengalami pengkhianatan dari Aula Dewa, dia tidak berani lagi mempercayai siapapun dengan mudah. Wanita berbaju hitam itu menatapnya tetapi tidak langsung menjawab. Dia hanya mengamatinya dengan tenang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berbicara, suaranya sedingin es, mengapa kamu memiliki aura ras hantu? Dev mengerutkan kening. Aura hantu. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia teringat Luigi. Luigi adalah anggota ras hantu. Karena telah mengikutinya sejak lama, wajar jika ia memiliki sebagian aura hantu tersebut pada dirinya. Aku punya teman yang merupakan ras hantu. Dev berkata dengan tenang, sebenarnya siapakah kamu? Ekspresi kesadaran terlintas di mata wanita berpakaian hitam itu, dan dia mengangguk sedikit, begitu. Dia berhenti sejenak, lalu perlahan berkata, namaku Siren Yun, seorang putri dari klan hantu.
Setelah mendengar ini, ekspresi Dev dan Everly pun berubah. Seorang putri hantu. Wanita itu melanjutkan, aku datang dari surga ke-15. Pupil mata Dev menyempit. Surga ke-15. Itu adalah tempat legendaris, satu tingkat lebih tinggi dari surga ke-14, yang konon merupakan tempat berkumpulnya individu-individu yang sangat kuat. Mereka yang dapat turun dari alam atas bukanlah orang biasa. Mengapa kamu menyelamatkanku? Tanya Dev dengan suara berat, kewaspadaannya semakin meningkat. Siren menatapnya dan berkata dengan tenang, aku merasakan jejak gerbang reinkarnasi di surga ke-15, jadi aku mengikuti aura itu ke sini. Ketika aku sampai di sini, aura itu menghilang, tetapi aku merasakan aura klan hantu padamu. Aku pikir kamu berhubungan dengan klan hantuku, jadi aku bertindak untuk menyelamatkanmu. Dia berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada wajah Dev, sekarang tampaknya aura itu ditinggalkan oleh temanmu dari klan hantu. Karena kamu memiliki masa lalu dengan klan hantu, tentu saja aku tidak akan tinggal diam dan menyaksikanmu mati. Dev terdiam sejenak, lalu perlahan melepaskan cengkeramannya pada pedang. Meskipun apa yang dia katakan agak tidak masuk akal, setidaknya untuk saat ini, tampaknya dia tidak bermaksud jahat. Ada juga gerbang reinkarnasi, yang pernah digunakan Luigi. Meskipun sekarang telah diambil, Luigi seharusnya masih membawa jejak aura gerbang reinkarnasi padanya. Terima kasih, kata Dev dengan suara berat. Siren menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Aku hanya membalas budimu. Dia berbalik dan memandang ke kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat menembus lapisan awan dan kabut hingga ke surga ke-15 yang legendaris. Kemunculan aura gerbang reinkarnasi yang tiba-tiba ini patut dicurigai. Aku perlu menyelidikinya. Jaga diri kalian baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Dev tiba-tiba angkat bicara, tunggu sebentar. Siren berhenti dan menoleh untuk melihatnya. Dev menatapnya dan berkata dengan suara berat, orang-orang dari Aula Dewa masih mengejarku. Kamu menyelamatkan aku dan Everly, dan aku akan mengingat kebaikan ini. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas budimu. Bibir Siren sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan senyum tipis, tidak perlu. Aku hanya melakukannya secara spontan. Namun, dia berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada Dev, sebuah makna mendalam terpancar dari matanya. Garis keturunan dalam pembuluh darahmu luar biasa. Hiduplah dengan baik, jangan mati di sini. Begitu selesai berbicara, dia melesat dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menghilang ke langit yang luas. Dev memperhatikan garis cahaya itu menghilang di kejauhan, dan terdiam untuk waktu yang lama. Everly berusaha berdiri, berjalan ke sisinya, dan berbisik, Tuan Muda, apakah yang dia katakan itu benar? Putri klan hantu dari surga ke-15. Dev menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tapi dia memang menyelamatkan kita. Dan aura gerbang reinkarnasi yang dia sebutkan itu memang ada. Dev tidak memberi tahu Siren tentang gerbang reinkarnasi karena dia belum yakin tentang identitas Siren. Jika hal ini terungkap sekarang, kemungkinan besar akan membawa bencana bagi Luigi. Dia berbalik, menatap wajah pucat Everly, dan sedikit mengerutkan kening. Utamakan dulu cederamu. Kita bisa membicarakan hal lain nanti. Dev duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Sebagian besar kekuatan garis keturunannya telah terkuras, dan kekuatannya juga menurun drastis, tetapi untungnya fondasinya masih utuh. Selama ia memulihkan diri dalam jangka waktu tertentu, ia akan mampu pulih. Dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya, menelannya, lalu menggunakan teknik kultivasinya untuk mengarahkan kekuatan pil agar larut. Everly berusaha berdiri dan berjalan ke sisi Dev untuk melindunginya. Matanya masih dipenuhi kekhawatiran, tetapi melihat Dev selamat dan sehat, dia menghela napas lega. Sesaat kemudian, terdengar suara mendesing dari kejauhan. Puluhan garis cahaya putih melesat dan mendarat di langit di atas lembah. Pemimpinnya adalah Tetua King Xuan. Dia memandang dua orang di lembah itu dan mencibir, lari, kenapa kalian tidak lari lagi? Apa kalian pikir kalian bisa lolos dari kejaran Aula Dewaku dengan bersembunyi di padang gurun yang terpencil ini? Di belakangnya, diikuti oleh puluhan murid dari Aula Dewa, masing-masing memegang senjata dan memancarkan aura pembunuh. Dev membuka matanya, berdiri, dan menatapnya dengan dingin. Tetua King Xuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya di bawah tatapannya, lalu mencibir, Dev, sebagian besar garis keturunanmu telah terkuras, dan kultivasimu telah anjlok. Kamu masih ingin melawan. Jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, menyerahlah dengan patuh dan kembalilah denganku. Mungkin aku bisa meninggalkanmu dengan mayat utuh. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Dev menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Senyum itu dingin, sangat dingin hingga membuat hati membeku, seperti iblis dari neraka terdalam. Tetua King Xuan.
Dia berbicara perlahan, suaranya serak namun penuh kekuatan, kamu tahu apa? Hal yang paling kubenci adalah dibohongi. Tetua King Xuan mencibir, so what? Pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu naif, benar-benar percaya bahwa Aula Dewa kami akan membantumu menyelamatkan orang. Cih, jalan kebenaran apa? Di mana ada jalan kebenaran di dunia ini? Hanya kepentingan sendiri. Dev tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya, dan pedang penebas naga langsung muncul di telapak tangannya. Bilah pedang yang hitam pekat, dihiasi dengan pola naga emas, berkilauan dengan menakutkan di bawah sinar matahari. Pedang itu sedikit bergetar dan mengeluarkan raungan naga yang rendah, seolah menanggapi kemarahan tuannya. Ekspresi tetua King Xuan sedikit berubah, lalu dia mencibir, seorang dewa abadi sejati tingkat 3 yang berani menghunus pedangnya di hadapanku. Kamu mencari kematian. Ayo, serang. Bunuh dia, dan aku akan memberi kalian hadiah 1000 botol cairan peri. Hadiah yang besar pasti akan menarik minat orang-orang pemberani. Puluhan murid dari Aula Dewa menyerang secara bersamaan, melepaskan rentetan berbagai mantra ke arah Dev. Ada kobaran api yang menjulang tinggi, es yang menusuk, raungan yang menggelegar, dan bilah-bilah tajam yang menembus langit. Seluruh lembah seketika diselimuti oleh berbagai cahaya berwarna. Everly berseru kaget dan ingin maju untuk membantu, tetapi Dev mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Berdirilah di belakangku, kata Dev dengan tenang. Everly terkejut dan menatap Dev. Dev, dengan pedang di tangan, melangkah maju. Swoosh! Langkah ini seolah menghancurkan kehampaan, membawa momentum yang tak terbendung. Mati kalian semua! Teriakan keras, disertai cahaya pedang keemasan, seketika menerangi seluruh lembah. Swiss! Sebilah pedang melesat. Serangan pedang ini, yang tampak sederhana, mengandung niat pedang yang tak terbatas. Itulah ilmu pedang yang dipahami Dev di tengah hidup dan mati, sebuah pelampiasan untuk amarah di hatinya. Puff puff puff. Lebih dari selusin murid dari Aula Dewa meledak secara bersamaan, berubah menjadi awan kabut darah. Aura pelindung mereka rapuh seperti kertas sebelum serangan pedang ini, benar-benar rentan. Ekspresi tetua King Xuan berubah drastis. Apa? Kekuatan macam apa ini? Seorang pembudidaya alam dewa abadi sejati tingkat 3, yang membunuh lebih dari selusin pembudidaya alam dewa abadi sejati tingkat 7 atau 8 dengan satu tebasan pedang. Bagaimana mungkin? Bahkan dengan senjata sihir dan peralatan ampuh, mustahil untuk melakukannya semudah itu. Selain itu, bukankah kekuatan Dev telah menurun drastis? Dev tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Dia melesat dan langsung muncul di hadapan tetua King Xuan. Kecepatannya mencengangkan, seolah-olah dia berteleportasi. Pedang penebas naga menebas ke arah kepalanya. Tetua King Xuan dengan cepat mengangkat tangannya untuk menangkis, dan cahaya keemasan menyembur dari telapak tangannya, mengembun menjadi perisai emas. Perisai cahaya suci. Ledakan. Suara dentuman keras. Perisai emas itu hancur seketika, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tetua King Xuan terlempar ke belakang, membentur dinding gunung dengan keras, memuntahkan darah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu. Dadanya remuk parah, tulangnya hancur, dan organ dalamnya rusak parah. Dev berdiri dengan pedang di tangan, menatapnya dengan ekspresi dingin di matanya. Alam Dewa Abadi Agung, tingkat pertama. Dia mengulang kata itu pelan, nadanya mengandung sedikit rasa jijik. Cuma gini doang. Mata Dev sedikit menyipit, tatapannya dipenuhi niat membunuh. Meskipun kekuatannya telah menurun, dia tidak takut pada tetua King Xuan. Jika dia berada di masa jayanya, pedang ini pasti sudah membunuh tetua King Xuan. Tetua King Xuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya di bawah tatapan Dev, dan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari lubuk hatinya. Dia berlatih selama 1000 tahun dan memasuki tingkat pertama alam Dewa Abadi Agung, menganggap dirinya sebagai orang kuat di surga ke-14. Namun pemuda di hadapannya ini, yang garis keturunannya sebagian besar telah terkuras dan kekuatannya telah sangat berkurang, masih berhasil membunuh lebih dari selusin muridnya dengan satu tebasan pedang dan kemudian melukainya dengan parah dengan tebasan lainnya. Monster macam apa ini? Siapa kau sebenarnya? Tetua King Xuan bertanya dengan suara gemetar. Dev tidak menjawab, tetapi perlahan mengangkat pedang penebas naga, ujungnya mengarah langsung ke tenggorokannya. Pedang hitam pekat itu berkilauan mengerikan di bawah sinar matahari, dan pola naga emas tampak hidup, dengan raungan naga samar yang keluar darinya. Tetua King Xuan merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke puncak kepalanya, dan dia tidak lagi peduli dengan harga diri, misi, atau keagungan Aula Dewa. Mundur sekarang. Dia berteriak marah, berusaha berdiri, dan terhuyung-huyung menjauh. Para murid yang tersisa di Aula Dewa sudah ketakutan.
Setelah mendengar perintah ini, mereka merasa seolah-olah telah diberi pengampunan dan berbalik untuk melarikan diri, berusaha mati-matian untuk menjauh. Kesombongan yang mereka tunjukkan beberapa saat sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Dalam sekejap mata, hanya Dev dan Everly yang tersisa di lembah ini. Dev berdiri dengan pedang di tangan, mengamati sosok-sosok yang melarikan diri tanpa sedikit pun riuh di matanya. Everly tersadar dari keterkejutannya dan bergegas ke sisi Dev, berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan muda, mengapa kamu tidak mengejar mereka? Bukankah kita harus menghentikan mereka sejak dini? Jika kita membiarkan mereka kembali dan melapor, orang-orang dari Aula Dewa akan segera datang mengetuk pintu kita lagi." Dev tidak berbicara, dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Tepat ketika Everly hendak membujuknya lagi, dia melihat tubuh Dev tiba-tiba bergoyang, dan pedang penebas naga di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi, dentang. "Tuan muda." Everly terkejut dan segera membantunya berdiri. Wajah Dev pucat pasi seperti kertas, dan keringat mengucur deras di dahinya. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. "Pf." Darah menodai pakaiannya, pemandangan yang mengejutkan. Everly ketakutan dan segera membantunya duduk, "Tuan muda. Tuan muda, ada apa?" Dev bersandar pada Everly, terengah-engah. Setelah beberapa saat, Dev dengan lemah berkata, "Serangan pedang tadi adalah serangan terakhirku, yang kukerahkan dengan segenap kekuatanku. Jika King Xuan tidak lari, aku tidak akan bertahan 3 tarikan napas." Everly terkejut. Ternyata Dev, yang tadi tampak begitu mengintimidasi dan penuh niat membunuh, sebenarnya hanya menggertak sampai napas terakhirnya. Dia teringat tatapan Dev yang mendominasi dan kehadirannya yang mengagumkan, dan campuran emosi yang kompleks muncul dalam dirinya. "Tuan muda, kamu." Dev tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya, "Tidak ada cara lain. Jika kita tidak menakutinya, kita semua akan mati di sini." Mata Everly berkaca-kaca, dan dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia membantu Dev berdiri dan berbisik, "Tuan muda, ayo cepat pergi. Tempat ini tidak aman. Mereka bisa kembali kapan saja." Dev mengangguk lemah. Everly mengambil pedang penebas naga, membantu Dev, dan terlatih-tatih menuju kedalaman lembah. Everly membantu Dev saat mereka berjuang untuk maju di pegunungan. Cedera Dev lebih parah dari yang diperkirakan. Dengan sebagian besar darahnya terkuras dan ia secara paksa melepaskan serangan pedang di luar batas kemampuannya, meridiannya mengalami kerusakan parah, dan energi spiritualnya hampir habis sepenuhnya. Setiap beberapa langkah, mereka harus berhenti dan mengatur napas cukup lama. Everly sangat cemas, tetapi tidak berani berhenti. Dia tahu bahwa meskipun King Xuan dan anak buahnya telah ketakutan dan melarikan diri, mereka pasti akan kembali begitu mereka sadar kembali. "Tuan muda, bertahanlah sedikit lebih lama." Dia berbisik menenangkan, "Aku ingat ada gua di depan sana, ayo kita ke sana dan bersembunyi dulu." Dev tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk sedikit. Keduanya berjalan selama 1 jam penuh sebelum akhirnya menemukan sebuah gua tersembunyi. Gua itu tidak besar, tetapi cukup luas untuk dimasuki 2 orang. Pintu masuknya juga tersembunyi oleh tanaman rambat yang lebat, sehingga sulit ditemukan tanpa pengamatan yang cermat. Everly membantu Dev masuk ke dalam gua dan membiarkannya bersandar di dinding batu. Kemudian dia mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya kepada Dev. "Tuan muda, kamu sebaiknya beristirahat dulu. Aku akan keluar dan membuat formasi persembunyian sederhana, lalu aku akan kembali untuk menjagamu." Dev mengangguk lemah, menutup matanya, dan mulai mengalirkan teknik kultivasinya untuk memurnikan kekuatan pil. Everly keluar dari gua, mengeluarkan beberapa bendera formasi dari cincin penyimpanannya, dan memasang formasi penyembunyian sederhana di sekitar pintu masuk gua. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan formasi besar sekte-sekte utama tersebut, setidaknya formasi ini bisa mengelabui para pengejar biasa. Setelah mengatur formasi, dia menjaga pintu masuk gua untuk waktu yang lama untuk memastikan tidak ada pengejar yang mengikuti sebelum kembali ke dalam gua. Dev tertidur lelap, wajahnya masih pucat, tetapi auranya jauh lebih teratur. Everly duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang lelah, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Pria ini menempuh perjalanan ribuan mil ke tanah suci cahaya untuk menyelamatkan temannya, hanya untuk ditipu, dilukai, dan hampir kehilangan nyawanya. Namun dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah mundur selangkah pun. Dia bergumam pelan, "Tuan muda, kamu pasti akan sembuh." Selama 3 hari berikutnya, keduanya bersembunyi di dalam gua. Dev mengonsumsi pil penyembuh setiap hari untuk mengatur auranya, memurnikan energi spiritual, dan memperbaiki meridiannya yang rusak. Everly bertanggung jawab menjaga area tersebut, sesekali keluar untuk mengumpulkan informasi dan memetik beberapa tanaman obat untuk menyembuhkan luka Dev. Setelah 3 hari, cedera Dev telah membaik secara signifikan.
Meskipun belum pulih sepenuhnya, setidaknya dia sudah bisa bergerak normal. Pada hari ini, Dev sedang bermeditasi di dalam gua ketika tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki samar di luar. Dia membuka matanya, tatapannya semakin tajam. Everly juga mendengar keributan itu dan segera bangkit, mengambil posisi bertahan. Sesaat kemudian, tanaman rambat di pintu masuk gua terbelah, dan beberapa sosok muncul di pintu masuk. Bersambung.